Halo anak didik semua, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga dimanapun kita berada dalam keadaan sehat ya. Ingat, di masa pandemik ini kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, kembali lagi kita belajar bersama Miss tentang sifat-sifat operasi himpunan. Sifat-sifat operasi himpunan ini dikenal dengan ada yang pertama namanya sifat idempoten. Apa itu sifat idempoten? Sifat idempoten itu terdiri dari dua, yaitu A gabungan A sama dengan A. Kedua, A irisan A sama dengan A. Oke, untuk membuktikan apakah sifat idempoten itu benar-benar berlaku untuk kedua hal itu, kita lakukan pembuktian. Contoh, misalkan Miss kasih himpunan itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4, maka kita lakukan pembuktian. Dikatakan tadi A gabungan A sama dengan anggota si A 1, 2, 3, 4. Digabungkan dengan anggota A itu sendiri juga, yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti A gabungan A 1, 2, 3, 4. Dapat kita simpulkan bahwasannya A gabungan A sama dengan A. Benar ya? Kedua, A irisan A. Irisan adalah anggota yang sama antara kedua himpunan itu. Yang dimana kedua himpunan itu memiliki anggota itu juga gitu kan. Berarti kita lihat anggota si A tadi 1, 2, 3, 4. Jika diiriskan terhadap anggota itu sendiri 1, 2, 3, 4 juga, maka menghasilkan 1, 2, 3, 4 juga. Berarti berlaku A irisan A sama dengan A. Oke, kita misalkan sebuah gambar diagram Venn. Ini himpunan S, ya kan? Di dalam himpunan semesta ada sebuah himpunan si A. Himpunan si A. Ya kan? Jika kita iriskan A sama si A, ada lagi si A. Kan sama anggotanya ini juga. Berarti A irisan A sama dengan A. Jadi apapun sebarang atau apapun isi di dalam himpunan A itu, jawabannya himpunan A itu juga. Digabungkan juga begitu. A digabungkan A. Kan ini juga jawabannya. Oke, paham? Nah, semoga sampai di sini paham ya. Jadi sifat idempoten itu berlaku untuk kedua hal ini. Maksudnya ini pernyataan yang benar. Oke, kita lanjut. Ada yang dikenal dengan sifat identitas. Apa itu sifat identitas? Yang pertama, A gabungan himpunan kosong akan menghasilkan A. Kedua, A irisan himpunan kosong maka menghasilkan himpunan kosong. Kita melakukan pembuktian. Contohnya tadi si A anggotanya 1 sampai 4. Oke. Yang pertama, A gabungan himpunan kosong. Jika kita gabungkan 1, 2, 3, 4 digabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya 1, 2, 3, 4. Jadi benar berlaku bahwasannya A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Kemudian A irisan himpunan kosong sama dengan 1, 2, 3, 4 diiriskan dengan himpunan kosong, maka hasilnya himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena tidak ada anggota yang sama. Jadi berlaku A irisan himpunan kosong sama dengan A. Kita misalkan gambar diagram Venn-nya. Oke, nih.
Oke, misal dulu ya. Oke, misalkan ini himpunan diagram Venn-nya US. Ada si A. Oke. Kita gabungkan dengan himpunan kosong. Himpunan semesta itu kan memiliki himpunan kosong, ya kan? Jadi kan kalau kita gabungkan so pasti himpunan A ini sendiri. Tapi jika kita iriskan di sini himpunan kosong, kan ini tidak ada anggotanya misalkan ya, tidak ada anggotanya. So pasti ini jika kita ini kan terpisah, secara terpisah. Kalau terpisah berarti nggak ada anggota yang sama. Karena tidak ada anggota yang sama, jadi himpunan kosong, ya kan? Paham nak? Semoga paham ya. Oke, dapat kita simpulkan bahwasannya himpunan kosong yang diiriskan dengan sebarang himpunan menghasilkan himpunan kosong. Kedua, himpunan kosong yang digabung dengan sebarang himpunan menghasilkan himpunan sebarang tersebut. Oke, kemudian ada yang dikenal dengan sifat komutatif. Sifat komutatif yang pertama yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A. Kedua, A irisan B sama dengan B irisan A. Kita buktikan melalui contoh. Misalkan kita berikan contoh sebuah himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B, anggotanya 3 dan 6. Hal yang pertama kita lakukan, kita gabungkan A dengan B. 1, 2, 3, 4 digabung dengan 3 dan 6 akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, dan 6. Kemudian B gabungan A. Oke, B gabungan A akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, dan 6. Kemudian kita lihat bahwasannya ini sama. Benar ya? Jadi, terbukti bahwasannya A gabungan B sama dengan B gabungan A. Oke, yang kedua. A irisan B. A irisan B. 1, 2, 3, 4. Irisan 3. Diiriskan dengan 3 dan 6. Berarti jawabannya adalah 3. Ingat, irisan adalah anggota yang keduanya memiliki, yaitu A dan B. Kemudian, B irisan A. 3 dan 6 diiriskan terhadap 1, 2, 3, dan 4 akan menghasilkan 3. Oke, kita lihat bahwasannya ini sama juga seperti ini. Ya kan? Ini tadi yang ini tadi yang ini. Berarti A irisan B sama dengan B irisan A. Berlakulah ini juga benar. Terbukti ya. Oke, sampai di sini paham? Semoga paham ya, Nak. Kemudian kita lanjut. Ada yang dikenal dengan sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu yang pertama, A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Oke, yang kedua, A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Jadi, yang membedakan jika ini digabungkan duluan yang dikerjakan ini, akan sama hasilnya jika yang ini digabungkan dulu dengan yang ini. Oke, begitu juga yang nomor 2 ini. Kita buktikan melalui contoh. Kita misalkan sebuah himpunan A, B, dan C. Yaitu A memiliki anggota 1, 2, 3, 4. B memiliki anggota 3 dan 6. C memiliki anggota 2, 3, dan 5. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghasilkan yang ditanda kurung dulu. Oke? Yaitu A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 6. B gabungan C menghasilkan 2, 3, 5, 6. Lalu kita carilah A gabungan B gabungan C. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Oke, kemudian A gabungan, B gabungan C. 1, 2, 3, 4 ini si A. B gabungan C yang ini tadi ya, 2, 3, 5, 6. Kita gabungkan akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lihat kembali, ternyata benar bahwasanya sama antara ini dan ini, ya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan kurung B gabungan C tutup kurung. Oke, sama. Berlaku benar. Kemudian, yang untuk nomor 2, kita cari dulu yang di dalam kurungnya, yaitu A irisan B sama dengan 3, B irisan C sama dengan 3. Oke, kemudian A irisan B diiriskan dengan C juga, hasilnya 3. A irisan B, B irisan C, hasilnya 3 juga. Kita lihat, ternyata ini dan ini sama juga, ya kan? Berarti, dapat kita simpulkan A irisan B, irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Oke, semoga paham ya nak. Kemudian, ada yang dikenal dengan sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Yang pertama, A gabungan. A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Nomor 2, A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Contohnya, please kasih sama seperti yang tadi. Kita misalkan sebuah himpunan A, B, dan C. Anggota si A 1, 2, 3, 4. Anggota si B 3 dan 6. Anggota si C ada 2, 3, dan 5. Oke, kita cari yang di dalam kurung terlebih dahulu. B diiriskan dengan C akan menghasilkan 3. A gabungan B. Anggotanya menjadi 1, 2, 3, 4, dan 6. Kemudian A gabungan C akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, lalu kita cari A. Kita masukkan si A 1, 2, 3, dan 4. B irisan C 3. Ini kan. Jadi, ketika kita gabung akan menghasilkan 1, 2, 3, 4. Kemudian, kita masukkan A gabungan B, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 6. Ini kan. Kemudian, kita masukkan A gabungan C, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita iriskan keduanya. Kita lihat anggota yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya kan? Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4. Lalu kita lihat ternyata ini dan ini juga sama. Benar ya, sama. Berarti berlaku benar bahwasannya A digabungkan dengan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Oke, nak. Selanjutnya, untuk membuktikan nomor 2, kita lakukan juga yang di dalam kurung terlebih dahulu. B gabungan C sama dengan 2, 3, 5, 6. A irisan B sama dengan 3. A irisan C sama dengan 2 dan 3. Oke, kemudian kita masukkan A, anggotanya tadi 1, 2, 3, 4. B gabungan C 2, 3, 5, 6. Jika kita iriskan, maka menghasilkan
2, dan 3. Kemudian kita masukkan A irisan B 3, ini kan 3. A irisan C 2 dan 3, ya kan? Jika kita gabungkan keduanya, 3 digabungkan 2 dan 3 akan menghasilkan 2 dan 3. Kita lihat kembali bahwasannya ini dan ini adalah sama, ya kan? Benar? Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya benar A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Oke, sampai sini paham, Nak? Nanti dipelajari lagi tentang gabungan dan irisan ini, yaitu tentang sifat-sifat operasi himpunannya. Jika nanti ada yang kurang paham, boleh ditanyakan sama miss-nya. Ya, boleh ditanyakan sama miss-nya. Materi kita cukup sampai di sini.